Baik, kita mulai acara kita. Kita bernyanyi dari menyanyikan lagu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, lindungi aku. Mari kita bernyanyi bersama. Yesus Tuhanku, lindungi aku. Sungguh dekat ku mengikut Engkau. Tuntun jiwaku tetap jagalah. Aman di sisimu. Ya Tuhanku, bimbinglah. Engkau pimpin dan naungi aku. Tuntun jiwaku tetap jagalah. Agar ku sentosa. Ya Tuhanku, bimbinglah. Engkau pimpin dan naungi aku. Tuntun jiwaku tetap jagalah. Agar ku sentosa. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan Minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan tema tetaplah menyuarakan suara kebenaran. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk senantiasa menyuarakan kebenaran dan ajarannya. Karena itu, di dalam kemuliaan, keagungan, dan kekudusan Allah Tritunggal yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, marilah kita memasuki persekutuan ini dengan menyanyi kidung Kita Masuk Rumahnya. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 13 ayat 1-3, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita nyanyikan bersama. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bangkit berdiri.
Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakanlah namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mohon padamu, karuniakanlah kepada kami roh-Mu, sumber kebenaran dan damai sejahtera yang tak dapat diberikan oleh dunia ini. Ajarlah kami senantiasa untuk mengenal kehendak-Mu dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengharapan kami, supaya kami tetap mengutamakan kerajaan-Mu hidup kami sehari-hari, dan tidak digoyahkan oleh apapun yang hendak menjauhkan kami dari hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Jemaat kampus silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 182, Kuutus Kau. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih. Kita nyanyikan bersama. Ku utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau mencari sesamamu yang hatinya tegar dan terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalpari. Ku utus kau mengiring langkahku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ke-6 setelah Trinitatis ini, yang terambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 6a. Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6a. Kami akan membacanya seutuhnya buat kita sekalian. Di bawah perikop Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian
Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sampai sedemikian jauh pembacaan epistel bagi kita semua yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 37 ayat 1 sampai 2, "Bila kurenung dosaku." Bila ku renung dosaku padamu Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu, kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku,
bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Diberi kita pada kesempatan hari ini berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu, ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara. Kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 54, ayat yang keempat, tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya. Kita nyanyikan bersama. Di hati kami, Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan atau firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, kami akan membacanya seutuhnya untuk kita sekalian.
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kami akan ulangi. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Mari kita nyanyikan bersama. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di dunia ini. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan dulu kembali. Kita mendengarkan penegasan warta jemaat. Shalom saudara-saudara semua. Kami akan membacakan warta jemaat pada minggu ini. Dipergis pelayan oleh Penatua Herbin Simare-Mare, khotbah dari pendeta kita, Pendeta Leos S.J. Manik. Kalau minggu dipimpin oleh Penatua Lambok Siregar, pemuda-pemudi, serta nanti anak sidi juga dipimpin oleh Pendeta Leo Tanjaskan Manik. Warta jemaat dibacakan oleh kami sendiri, calon Penatua Rudina Pitupulu, pemandu kidung oleh calon Penatua Lisma Boru Sihotang, jemaat yang berulang tahun kelahiran sampai dengan minggu ini, Saudara Nesis Sotarduga Lumban Raja, 5 Juli, Ibu Ayu Kristin Mastarani, 11 Juli,
jemaat yang berulang tahun pernikahan. Selama minggu ini, keluarga Penatua Haposan Siregar, Boru Simbolon, 5 Juli, keluarga Baginda F. Nainggolan, Boru Ambarita, 7 Juli, keluarga Penatua Hulman Hutagalung, Boru Hutauruk, 9 Juli. Majelis dan jemaat GKPI Bekasi Utara mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun selama minggu ini. Ibadah sektor pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 20. Jemaat kita akan melaksanakan ibadah sektor online melalui platform Zoom Meeting. Keluarga yang menjadi tuan rumah. Sektor 1 dari keluarga Sardi Sianturi Boru Siregar. Sektor 2 keluarga pendeta Leo Sanjaskan Manik Boru Situmorang. Keluarga Penatua Lasban Judika Silalahi Boru Sitanggang. Keluarga Capen Rudi Napitupulu Boru Huta Barat. Keluarga Nyagultom calon Penatua Lisma Boru Siotang. Dan keluarga Martua Sinaga calon Penatua Hana Boru Manurung. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, segala penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang minggu yang akan kami hadapi ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menjadi penguat iman kami sebagai pegangan dalam hidup kami. Firman yang akan disampaikan oleh pendeta kami, biarlah meresap dalam hati kami dan juga menjadi kekuatan dan pegangan dalam hidup kami selama seminggu ke depan ya Tuhan, dan juga hari-hari yang akan kami hadapi. Engkau tahu ya Bapa, segala kebaktian, segala kegiatan dalam gereja kami ini Tuhan berkati. Tuhan berkati ibadah umum ini, Tuhan berkati ibadah sektor nanti ya Tuhan, agar segalanya, semuanya berjalan lancar, dan semua pelayan Tuhan berkati dari mulai liturgis, baca firman, dan yang lain-lainnya Tuhan berkati kehidupan para pelayan, Tuhan berkati pelayanannya, dan juga Tuhan berkati semua jemaat agar mampu dan mau menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ya Bapa, berkati seluruh kebijakan dalam pengendalian PPKM ini ya Tuhan, agar kami semua jemaat-Mu dan juga seluruh warga negara Indonesia dapat mematuhinya ya Tuhan, terutama kami yang berada di zona merah ini. Kau berkati juga tenaga-tenaga kesehatan ya Bapa, dan juga segala fasilitas kesehatan agar mampu menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Sehatkan mereka, mampukan mereka menanganinya, mampukan mereka melakukan tugas-tugasnya, dan segala fasilitas kesehatan dapat terjamin segala apa yang diperlukan oleh para pasien ya Tuhan. Juga Engkau berkati semua jemaat kami ini ya Tuhan yang terdampak baik secara langsung menjadi pasien ataupun yang terdampak secara perekonomian ya Tuhan. Tuhan berkati perekonomiannya, Tuhan mampukan kami menjalani hari-hari kami, memenuhi kebutuhan kami, dan juga tidak terjatuh ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Bapa, agar kami selalu bangkit dan bangkit lagi, kuat dalam menjalani hari-hari kami dengan segala kendala, dengan segala beban yang kami harus hadapi ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, dan kami terus berpegang pada tangan Tuhan, kami akan mampu menjalani hari-hari kami dan tidak kekurangan. Semua anak Tuhan, Tuhan berkati. Juga ya Bapa, Engkau berkati jemaat yang mungkin sekarang semakin berkurang untuk ikut ibadah dengan kendalanya masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati agar semakin lagi besok, minggu depan, dan hari-hari ke depannya ya Tuhan, kembali lagi kami bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, agar iman kami tidak kendur, tetapi iman kami bertambah dan kami semakin rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah ibadah yang terlaksana secara sederhana ini ya Tuhan menjadi berkat buat kami semua,
buat jemaat GKPI Bekasi Utara dan juga menjadi berkat buat orang-orang yang menonton nanti melalui YouTube maupun menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami ya Bapak. Biarlah namamu dipermuliakan melalui kebaktian-kebaktian yang kami adakan walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Ya Bapak, Engkau tahu jemaat kami banyak yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Saat ini yang masih terpapar Nang Kristina Boru Hutauruk dirawat di rumah sakit. Tuhan sembuhkan dia, pulihkan dia. Biarlah dia dapat kembali dan menjadi negatif dari COVID-19 serta kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan mampu melaksanakan semua aktivitasnya. Dan juga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupannya. Bapak Engkau berkati juga keluarga Anderson, Pardomuan Panggabean dan Ibu Melianti Sahlani. Tuhan berkati mereka dalam isolasi mandiri, sehatkan, pulihkan mereka ya Bapak dari COVID-19. Biarlah siar ke depannya mereka dapat jadi negatif ya Tuhan. Segera sembuhkan ya Bapak, agar mereka juga dapat kembali beraktivitas. Ya Bapak juga anak kami Tuhan berkati Estrella Lamria Boru Tapea, Tuhan berkati, sembuhkan dia. Sebagai terus asupannya Tuhan, agar dia dapat terus sembuh dan orang yang belum terpapar di rumahnya, biarlah Tuhan jagai, Tuhan jauhkan dari COVID-19. Juga kami tidak lupa berdoa untuk penatua kami, penatua Haposan Siregar yang dalam masa pemulihan. Setelah operasi ya Tuhan, mampukan dia untuk pulih, sehat, dan kembali lagi melayani di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Bersama-sama kami melayani jemaat, dan juga jemaat juga semakin memuji dan memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pegang tangan kami, Tuhan jagai kami dari COVID-19. Tuhan mampukan kami untuk melakukan semua prosedur kesehatan. Karena kami tahu kami harus berkhidmat dengan iman yang kami punya, kami harus berkhidmat dan tetap melakukan prosedur kesehatan agar kami dalam keseharian kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, semua aktivitas kami terus berpegang teguh kepada Tuhan dan menjalankan prosedur kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Tuhan lingkungan kami juga membersihkan dari COVID-19. Mampukan kami semua sadar akan prosedur kesehatan agar COVID-19 ini semakin cepat singkir dari kehidupan kami, dari negara kami, dan dari dunia ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian dari PKJ nomor 281 ayat 1 sampai 2, tiap orang harus tahu. Kita nyanyikan bersama. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapa Yesus? Dia bagai bunga bakung dan bintang fajar cemerlang. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat jiwaku. Dia membaptiskan aku dengan api Roh Kudus. Tiap orang harus
harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang menaikkan nyanyian pujian kami ke hadirat-Mu melalui ibadah Jemaat Tuhan GKPI Bekasi Utara saat ini. Tuhan, kami sungguh bersuka cita di dalam Tuhan oleh karena anugerah Tuhan yang tetap Tuhan berikan bagi kami hingga saat ini. Dan bahkan Tuhan masih mengaruniakan bagi kami waktu untuk kami boleh beribadah bersama dalam tempat yang berbeda. Tapi kami boleh bersama-sama melaksanakan ibadah, memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan melalui kemajuan teknologi yang ada saat ini. Dan tiba waktunya dalam ibadah kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan kiranya memberikan kepada kami pengertian. Tuhan kiranya membimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu sungguh boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, menuntun kami mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu berfirman bagi kami, ya Allah Bapa kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Oleh karena itu damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dalam ibadah kita minggu hari ini, yaitu dari Amos pasal yang ke-7 ayat 10 hingga ayat ke-17. Amos pasal yang ke-7 ayat 10 hingga ayat ke-17. Saya bacakan untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara jemaat mengikuti dalam hati masing-masing. Judul perikopnya, Amos diusir. Lalu Amasya, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, Raja Israel, dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, lihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan,
dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan merenungkan nats firman Tuhan ini di bawah tema yaitu tetaplah menyuarakan kebenaran. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menyuarakan kebenaran di saat ini adalah memiliki tantangan tersendiri tentunya ya. Mungkin kita juga mengalami pengalaman masing-masing tentang menyuarakan hal yang benar, hal yang baik di tengah-tengah keluarga, bisa di tengah-tengah masyarakat, dan bahkan juga kepada rekan sahabat kita. Bisa orang menjadi tersinggung ketika kita menyuarakan kebenaran. Kita mengingatkan seseorang yang sedang menyimpang di jalan yang salah, atau menegur hal yang salah yang dilakukannya. Itu juga bisa terjadi bahkan kepada orang-orang terdekat kita. Suami misalnya mengingatkan istri, istri bisa tersinggung. Demikian sebaliknya istri mengingatkan suami, suami bisa tersinggung. Dan bila di tengah-tengah keluarga kita yang paling terdekat pun itu bisa terjadi begitu ya, ketika kita menyuarakan kebenaran kita tidak disukai. Apalagi misalnya di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah bangsa. Itu sesuatu yang berat di saat ini. Tapi memang sebagai anak Tuhan, kita diajak bersama melalui firman Tuhan di hari ini, supaya kita tetap menyuarakan kebenaran. Tugas kita adalah tetap konsisten menyuarakan kebenaran, meskipun harganya ya yang harus kita bayar bisa besar begitu ya. Karena itu tadi kita bisa tidak disukai, kita bisa dalam hidup ini bahkan disingkirkan ketika banyak terjadi ketidakbenaran, ketidakadilan. Lalu kita datang menyampaikan kebenaran, kemungkinan besar kita akan disisihkan. Di zaman-zaman pemerintahan yang lalu, di Orde Lama, Orde Baru juga hal itu sering terjadi ya. Ketika sesuatu telah kebenaran yang sebenarnya itu telah menyimpang begitu ya. Misalnya ketidakadilan sudah terjadi. Ketika ada menyuarakan kebenaran, ya kemungkinan dia akan diperlakukan menjadi tidak baik begitu. Ada yang dulu kita dengar dihilangkan dengan paksa atau dipenjarakan oleh karena menyampaikan hal yang benar di tengah-tengah pemerintahan yang tidak melakukan kebenaran. Dan hal itulah kurang lebih gambaran yang terjadi di tengah-tengah Israel pada zaman Amos di nats yang kita baca saat ini ya. Keberadaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan sama seperti keberadaan kita orang Kristen sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Keberadaan kita tidak meniadakan tanggung jawab akan ketaatan pada firman Tuhan. Malah standar kehidupan bangsa pilihan lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain. Melalui bagian ini, sebenarnya kita sedang diingatkan bahwa kita ini juga adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, sama seperti bangsa Israel di masa perjanjian lama, mereka dinyatakan sebagai umat pilihan. Tetapi mereka gagal melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan. Bahkan rencana Allah untuk Israel menjadi berkat bagi dunia ini tidak
dapat gagal di tengah-tengah kegagalan Israel sebagai alat Tuhan, sebagai bangsa pilihan untuk menjadi berkat bagi dunia. Oleh karena itu, Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menjadikan umat pilihan rohani yang baru bagi Dia. Dan kita dijadikan menjadi umatnya, diangkat menjadi anak-anaknya, maka kita sekarang sebagai umat pilihan Allah. Secara rohani, kita adalah umat pilihan di saat ini. Karena itu, sebagai umat pilihan, sebagaimana Tuhan memanggil dan memilih menetapkan Amos untuk menyuarakan kebenaran, demikian juga kita sebagai umat pilihan saat ini harus menyampaikan kebenaran. Keberadaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan adalah juga tidak meniadakan tanggung jawab akan ketaatan pada firman Tuhan. Malah diingatkan sebagai umat pilihan, sebagaimana bangsa Israel dituntut Allah, mereka memiliki standar hidup yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Demikian juga kita ya, standar umat pilihan itu kehidupannya harus lebih tinggi daripada manusia pada umumnya ya. Ini harus kita sadari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di sini yang sangat sering kita gagal sebagai orang Kristen ya. Wah, sering kita mengatakan karena saya adalah umat pilihan, saya sudah ditebus oleh Tuhan, maka saya tidak perlu memiliki tanggung jawab tentang standar kehidupan yang saya miliki sebagai umat pilihan. Oleh karena itu banyak yang notabene dia mengaku sebagai Kristen, dia menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tetapi dia tidak taat pada firman Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hidup dalam mabuk-mabukan, pesta pora, berjudi, tidak memanfaatkan menggunakan waktu dengan baik, dan misalnya hidup di dalam ketidakbenaran, melakukan ketidakadilan. Melalui nas firman Tuhan di saat ini, sesungguhnya kita sebagai umat pilihan memiliki standar hidup, yaitu tanggung jawab akan ketaatan pada firman-Nya. Oleh karena itu seharusnya keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan harus berubah dari area ketidaktaatan kepada area ketaatan. Ini sesuatu nasihat penting bagi kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus ya. Ini yang disebut kita harus lahir baru atau kita harus bertobat dari hidup yang biasa melakukan ketidaktaatan menjadi hidup yang melakukan ketaatan. Ya Bapak Ibu, sesaat dulu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan yang telah kita baca, Amos mendapat panggilan dari Tuhan untuk menyampaikan nubuat kepada bangsa Israel. Tadi sudah jelas kita dengar bersama-sama dalam nats yang kita baca, dikatakan bahwa Amos menyuarakan kebenaran, menegur kesalahan bangsa itu, baik raja, bahkan imam yang ada saat itu ya, yaitu Amasya. Dia menubuatkan sebagaimana Tuhan sampaikan kepada Amos bahwa bangsa itu akan mengalami atau menerima hukuman Tuhan atas ketidaktaatan mereka, atas dosa yang dilakukan, dan bahkan dosa itu sudah terstruktur mulai dari para pemimpin tertinggi raja ketika itu ya, yang disebut tadi di masa Raja Yerobeam, bahwa terjadi
ketidakbenaran, terjadi ketidakadilan dilakukan oleh para pemimpin dan bahkan imam juga membiarkan hal itu terjadi. Dan di tengah-tengah demikian itu Tuhan menyampaikan melalui Amos tentang hukuman Tuhan yang akan mereka terima atas ketidakbenaran, atas ketidakadilan yang mereka lakukan. Dan apa yang terjadi tadi sudah jelas ketika Amos menyampaikan nubuat itu, malah Amos dibenci, ya. Amos tidak disukai dan bahkan Amos akhirnya diusir, ya. Disuruh supaya pergi, jangan di tempat ini, pergilah ke Yehuda. Di sanalah kamu bernubuat, yaitu bangsa yang sudah terpecah ketika itu Yehuda, ya. Dan ini adalah Israel, di mana Amos ketika itu bernubuat. Tetapi Amos menetapkan diri untuk tetap menaati perintah Tuhan yang mengutusnya ke Israel. Amos tidak hendak melawan raja dan bangsa. Amos tetap menjadi seorang gembala, tidak berniat menjadi seorang nabi profesional yang bernubuat di istana raja untuk mendapat dukungan finansial dari kerajaan. Tetapi Amos tetap menyuarakan maksud dan rencana Tuhan bagi bangsa itu. Menegur, mengingatkan bangsa itu. Bila mereka tidak bertobat, bila mereka tidak berubah, maka hukuman akan mereka alami. Ya. Hukuman dari Tuhan akan terjadi. Tetapi sebaliknya respon yang dilakukan oleh raja maupun para tokoh termasuk imam, itu Imam Amasya melakukan Amos dengan tidak baik. Beratnya risiko yang harus dihadapi tidak membuat Amos undur dari tugas perutusannya, karena ia memiliki keteguhan hati untuk tunduk hanya kepada Tuhan. Pun demikian mestinya orang percaya masa kini sebagai nabi-nabi Tuhan rela melepaskan segala tendensi demi menyuarakan dan menyatakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa harus kita sadari kita ini semua adalah alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, menyatakan kasih, menyatakan keadilan, menyatakan kebenaran. Mari kita menyampaikan dan menyuarakan itu dengan tetap konsisten, ya, dengan terus-menerus, dengan didasari oleh kasih. Mari kita menyampaikan meskipun mungkin hal-hal yang kita hadapi tadi telah disampaikan, itu bisa mengganggu kenyamanan kita, membuat kita malah tidak disukai, malah kita akhirnya ditolak. Itu yang terjadi di mana Amos tidak diterima dan bahkan diancam dengan yaitu tindakan akan diusir dan dipenjarakan, akan diperlakukan dengan tidak baik. Di balik semua itu, Amos tetap menyuarakan bahwa bahkan raja pun, Amasya pun sebagai imam, seturut dengan apa yang Amos terima dari Tuhan, mereka juga akan mengalami hukuman. Di ayat yang telah kita baca tadi, dikatakan bagaimana Amos di ayat 16 hingga 17 itu menubuatkan, maka sekarang
dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis. Dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, inilah hukuman yang akhirnya terjadi bagi Israel, bagi raja, dan bahkan bagi Amasya. Begitu mengerikan karena mereka tidak mau mendengar kebenaran, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, dari hal tersebut kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ketika ada orang lain dengan penuh kasih, mungkin mengingatkan kita, menasihati kita, menegur kita di dalam kelemah lembutan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita. Janganlah hendaknya kita malah mengeraskan hati. Jangan kita malah membentuk benteng pertahanan dan bahkan melakukan serangan balik untuk menyudutkan orang yang dengan kasih mengingatkan, menegur, menasihati kita. Itu yang terjadi bagi Israel. Mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Amos sebagai firman Tuhan kepada bangsa itu. Mereka malah melakukan serangan balik, menyudutkan dan menyalahkan, yaitu Amos sebagai nabi yang diutus oleh Tuhan. Akhirnya hukumanlah yang mereka terima. Dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika firman Tuhan datang mengingatkan kita, datang menegur, menasehati kita, hendaklah hati kita buka untuk menerima kebenaran itu. Hendaklah firman Tuhan kita terima bila itu berupa teguran bagi kita. Hendaklah kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan mau bertobat, sehingga hukuman menjadi terhindar dari kehidupan kita. Hukuman yang Tuhan bahkan rencanakan bila kita tidak bertobat, itu tidak terjadi oleh karena kita mau berubah. Kita mau sedia melakukan kebenaran firman Tuhan. Di hari ini firman-Nya mengingatkan kita bahwa janganlah hendak kita berhenti menyuarakan kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Hendaklah kita terus di dalam kasih menyuarakan yaitu firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi sahabat, saudara kita, dan bahkan firman Tuhan boleh kita sampaikan untuk menguatkan saudara-saudara kita yang mengalami kelemahan, yang mengalami sakit, dan mari kita tetap mendoakan mereka, menopang mereka dengan pernyataan-pernyataan yang menguatkan dan membangun. Demikian juga melalui firman Tuhan di saat ini, kita diajak bersama-sama supaya kita juga sedia untuk menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang disampaikan oleh saudara kita, oleh sahabat kita, oleh orang-orang terdekat kita, yang disampaikan dengan kasih. Ketika kita diingatkan, dinasihatkan, kemungkinan kita sedang berjalan di dalam jalan yang tidak benar, sedang menyimpang
di dalam kehidupan ini, yaitu semakin jauh dari firman Tuhan. Hendaklah kita mau membuka diri kita untuk kita bertobat, kita menerima dengan baik niat dan nasihat baik yang disampaikan saudara-saudara kita. Dan bahkan yang ketiga, yang terakhir, nas firman Tuhan di hari ini juga mengingatkan kita di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Marilah kita bersama-sama mengadakan refleksi bagi diri kita masing-masing. Apakah kita tetap setia di hadapan Tuhan? Bila kita telah berubah setia di hadapan Tuhan, firman-Nya mengingatkan kita di saat ini. Mari kita membuat komitmen yang baru supaya kita kembali taat dan setia di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam berdoa kepada Tuhan. GKP Bekasi Utara tetap melaksanakan program-program di tengah-tengah gereja kita untuk mengajak umat, untuk menjaga jemaat tetap taat dan setia kepada Tuhan. Melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu juga adalah bentuk kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan, beribadah kepadanya di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah keadaan yang kita hadapi. Firman Tuhan di saat ini mengingatkan kita, jangan kita mengeraskan hati. Mari kita dengan tekun, semakin giat, semakin setia di dalam beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah banyaknya tantangan dan rintangan, di tengah-tengah beratnya keadaan yang kita hadapi saat ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar mengingatkan kami bersama. Biarlah kami tetap menyuarakan kebenaran dalam hidup ini, meskipun banyak orang yang menolak dan tidak menyukai kebenaran yang kami sampaikan, tetapi biarlah kami tetap terdorong, termotivasi, taat melakukan firman Tuhan, yaitu mengumandangkan kebenaran, untuk menguatkan, meneguhkan iman saudara-saudara kami, dan bahkan untuk memberikan semangat motivasi bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami lemah dalam iman, dan bahkan mungkin mereka goyah oleh karena keadaan dan situasi yang mereka hadapi. Pakailah kami ya Tuhan, bimbinglah kami melalui Roh Kudus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Dan bahkan ketika firman mengingatkan kami, supaya kami tetap menjaga kesetiaan kami beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh tetap setia di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit yang kami hadapi. Kami memohon topang dan kuatkanlah kami ya Tuhan melalui kuat kuasa-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu yang terus membimbing kami, sehingga kami tetap hidup menyatakan kasih kami kepada Tuhan, yang mana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir di saat ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi fondasi landasan dalam hidup kami, dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Ini doa permohonan kami ke hadapan-Mu ya Allah Bapa kami, yang kami naikkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Ya, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dan sekaligus menyiapkan hati kita, menyampaikan persembahan kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1. Lihatlah sekeliling.
Lihatlah sekelilingmu. Kita nyanyikan bersama-sama. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kita akan menyampaikan persembahan kita dan nats firman Tuhan yang menghantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan dari Esra pasal yang ke-8 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan, dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu. Amin. Mari kita menyampaikan persembahan kita melalui fasilitas-fasilitas yang telah ada di tengah-tengah gereja kita. Tuhan memberkati kita. Jemaat, mari kita berdiri, kita akhiri ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah aku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.